Oke, jadi kita mulai. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita supaya lebih efektif karena kan ini posisinya online. Jadi kemungkinan besar kita tidak akan full 2,5 jam supaya tidak terlalu capek juga. Karena berdasarkan pengalaman efektivitasnya juga tidak terlalu baik ya kalau misalkan full 3,5 jam. Jadi kita lebih ke arah ini aja untuk apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan terutama yang ada di sini. Karena terkait dengan sistem persamaan linear, saya rasa dari pertemuan pertama kemarin minggu lalu itu cukup inilah, setidaknya sudah memahami bagaimana caranya menghitung, tinggal masalah latihan saja tuh kan. Jadi kalau latihan tuh kan harus masing-masing ya, nggak bisa dibuat instan kan. Jadi ya hanya masalah proses saja kalau itu. Tapi secara keseluruhan saya rasa hampir semuanya ya cukup cukup tahu lah bagaimana cara untuk menyelesaikan. Jadi hari ini kita lebih ke tanya jawab Q&A-nya, terutama yang sudah menyampaikannya di sini ya. Jadi supaya terfasilitasi lah. Ini semoga semua sudah ini ya, penjelasan tidak terlalu banyak. Jadi kita lihat terkait dengan barangkali ada pertanyaan kan. Oke, jadi yang pertama adalah di sini ini ya, sudah dijelaskan ada cukup banyak cara. Jadi harapannya ini ketika di perkuliahan itu dibandingkan dengan waktu di SMA dulu, kita punya lebih banyak opsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kan? Itu yang diharapkan. Jadi maka dari itu ya di situ saya sampaikan ada lumayan banyak, meskipun ya masih ada yang lain ya. Jadi nggak hanya itu. Jadi sangat mungkin ada penyelesaian yang lain. Terus kayak contoh sederhana lah. Ketika kita berbicara tentang determinan matriks itu kan juga ini ya, langkahnya itu kan juga nggak tunggal ya. Jadi ada beberapa cara yang ya seperti ekspansi baris, terus ada juga yang ya kalau 3x3 kan ada yang cara sarus, terus ada cara yang lain supaya jadi 2x2 gitu kan. Tapi sebetulnya masih ada lebih banyak lagi kan, seperti kondensasi Cio, terus ekspansi Dodson, dan yang lain-lain kan. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan sistem persamaan linear, itu juga penyelesaiannya sama kayak nyari determinan itu tadi. Jadi langkahnya itu nggak hanya yang ada di sini itu kan. Cuma paling tidak sudah punya gambaran lah yang terkait itu. Jadi di sini kalau misalkan ingin menggunakan metode Kramer selain determinan tidak boleh sama dengan 0, nah ini. Jadi kira-kira gimana ini? Apakah hanya yang solusi tunggal dan solusi 0 saja? Bisa tidak? Aturan Kramer. Jadi prinsipnya itu kan ini ya, ketika kita punya determinannya di situ dia tidak sama dengan 0, mudahnya gini, saya pakai ini ya, tablet ya. Hari ini kita lebih ke menjawab inilah pertanyaan saja. Untuk keseluruhan materi, saya rasa di pertemuan pertama kemarin juga sudah tercover kan. Minimal sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Gue join aja dulu deh. Bocor ya. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat ketika ini ya pakai aturan Kramer ya. Sebentar. Insert. Oke. Jadi misalkan kita punya sistem persamaan linearnya ini ya, dua persamaan dua variabel. Jadi A11 X ditambah A12 Y sama dengan B1 misalkan, A21X ditambah A22 Y sama dengan B2. Ini kan dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Kita punya A11, A12, A21, A22 ya. Terus di sini ada XY itu kan. Di sini sama dengan B1, B2.
Oke ya. Nah, ketika kita menggunakan aturan Cramer, kita kan ini ya, punya di bagian sini determinan dari matriks ini. Jadi kita punya di sini A11, A12, A21, A22, di sini kan tidak sama dengan 0 kan. Jadi artinya apa? Di sini kan dia matriks ini dia invertible kan. Jadi dia punya inverse-nya. Jadi bayangkan misalkan ini tadi matriks A secara umum ya. Jadi kita punya persamaan linearnya dapat dibentuk dalam A dikali X sama dengan B misalkan ya. Dan posisinya adalah di bagian sini dia punya inverse. Berarti apa yang terjadi? Kita punya ya A inverse kalau dikalikan A, X ini kan jadi A inverse B itu kan. Padahal posisinya di sini ini jadi identitas kali X yang sama dia jadi X sendiri ya. Jadi ya mau tidak mau ketika kita punya determinan dari A-nya yang ada di sini ya. Jadi determinan dari A-nya itu dia tidak 0, ya solusinya hanya yang solusi tunggal ya. Jadi tidak memungkinkan untuk yang punya solusi banyak dan juga yang tidak punya solusi. Karena solusinya kalau lihat dari sini kan jelas ya. Jadi X-nya di sini kan A inverse B itu kan. A inverse-nya kan tunggal ya. Karena inverse matriks itu kan tunggal ya. Di sini kan matriks itu kan tunggal ya. Jadi nggak memungkinkan dia untuk dapat lebih dari satu kan. Oke ya. Jadi kalau yang solusinya banyak itu biasanya determinannya di sini sama dengan 0 kan. Jadi kalau determinannya 0 ya otomatis secara teori kan di sini kita punya A-nya kan jadi nggak punya inverse kan. Jadi ya mau tidak terfasilitasi kan. Mudahnya seperti itu. Oke, terus yang kedua, oke ya, ini ya, ya intinya pada akhirnya banyak latihan. Terus, oh ya terima kasih apresiasinya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kita coba ini ya, memfasilitasi pertanyaan dulu. Karena memang paling ideal itu kombinasi itu kan. Jadi belajar sendirinya itu juga ada. Nah ini bagus sekali nih sambil dirangkum juga itu kan. Jadi ini sejajar bla 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 itu kan. Jadi bagus sekali sekalian belajar, sekalian merangkum. Terus yang ada pertanyaan mana ini? Soalnya kalau jawab satu persatu di kolom chat waktunya ini ya tidak memungkinkan ya. Jadi nggak mungkin membahas langsung di kolom chat tuh kan. Nanti terlalu banyak. Makanya lebih baik kita bahas di kelas saja kan. Wah, ini ada yang ini ya, melihat Cramer itu paling efektif untuk yang 3 variabel kan. Ya tidak ini sih, tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan ya. Karena pada akhirnya itu semua tergantung dari kasusnya kan. Karena yang jadi masalah dari Cramer itu kan kita harus mencari determinannya ya. Dan kadang-kadang determinannya itu memang mudah untuk dicari. Jadi memang bisa jadi paling efektif tuh kan. Cuma terkadang bisa jadi ada beberapa kasus yang langsung kelihatan tuh kan tanpa harus pakai Cramer kan. Otomatis Cramer jadi tidak lebih efektif. Meskipun ya sama-sama bisa dipakai tuh kan. Jadi ya tergantung dari ininya ya. Tergantung dari kasusnya kan. Tapi ya di banyak kasus memang untuk 3x3 aturan Cramer relatif sangat efisien karena kadang itu ini kalau kita punya aturan Cramer itu kan gini ya. Jadi kadang misalkan ini sederhananya gini. Kita punya misalkan X1 jadi kita misalkan ada suatu toko ya. Misalkan ada suatu toko terus menjual paling mudah lah menjual paket alat tulis misalkan ya kan terus kita punya X1 misalkan harga dari buku itu kan
harga suatu buku ya, harga satu buku misal, satu buku tulis misal. Kan kalau waktu di SMA kan kita punya ini ya, soal-soal tipe yang sederhana seperti ini kan. Ini misalkan ini harga satu pulpen. Terus X3-nya misalkan ini harga satu penggaris. Ya kan? Terus diketahui ada beberapa paket yang bisa dibeli. Misalkan ada isinya misalkan 2 buku tulis, 1 pulpen, 1 penggaris. Nah, itu harganya sekian. Berarti kan kita punya 2X1 ditambah X2 ditambah X3 itu kan. Sama dengan nanti kita punya harganya sekian. Harga pertama ya, misalkan H1 kan. Jadi ini harga paket 1 yang isinya 2 buku tulis, 1 pulpen, 1 penggaris ya. Oke ya. Terus misalkan di sini ada paket yang lain, 1 buku tulis, 2 pulpen misalkan ya, contohnya 3 penggaris misal. Ini harga yang kedua, misalkan ini 1 buku tulis, 2 pulpen, terus 1 penggaris kan, misalkan. Ini harga yang ketiga. Nah, kalau misalkan kita pakai metode seperti eliminasi, terus substitusi, itu kan kita perlu beberapa kali langkah, gitu kan. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan, contohnya, kita hanya ingin mengetahui harga penggaris. Misalkan, berarti kan kita pengen X3, gitu kan. Iya nggak? Jadi, X3 ini kan ya mudah sekali kan, tinggal ya ini ya keseluruhan tadi 211, 123, 121. Terus yang atas tinggal kita ganti saja X3-nya. Jadi 21 ya sekian H1, 12 H2, terus 12 H3. Jadi problem-problem di mana kita hanya butuh penyelesaian dari salah satu variabelnya, itu ya setuju ya kalau mau disampaikan bahwa metode Cramer itu termasuk yang paling efektif karena kita hanya fokus ke salah satu saja kan. Cuma tidak setiap kasus dia jadi yang paling efektif. Jadi kasus-kasus contoh yang seperti ini yang hanya mencari solusi dari ya kita pengen salah satu variabelnya saja tuh kan. Nah, itu tentunya dia akan efektif. Itu sedikit tambahan ya terkait dengan aturan Cramer. Jadi ya salah satu yang bagian yang menariknya kan di bagian situ. Oh ya, kalau ada pertanyaan lanjutan ini ya bisa resen ya, silahkan. Kita memfasilitasi pertanyaan dulu. Barangkali ada yang ditanyakan lagi. Oke, jadi ini secara umum bisa macam-macam. Oke, ini rangkuman. Nah, ini bagus sekali ya. Banyak yang ini ya merangkum. Nah, ini juga kan. Jadi 2 variabel, lebih dari variabel, lebih dari 2, jadi agak sulit. Ya sebenarnya kalau kita lihat lagi eliminasi Gauss-Jordan itu kan yang eliminasi Gauss yang kemarin, yang OBE itu kan sebetulnya ya awal mulanya dari eliminasi biasa. Oke, nah ini bagus nih. Jadi tergantung ya pada akhirnya ini ya metodenya itu masing-masingnya itu punya keunggulan dan kekurangannya kan. Jadi ya semoga ini ya bisa menambah pengetahuan yang terkait dengan beberapa cara lah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini OBE termasuk ya harusnya cukup banyak yang merasa cukup baru ya. Ini grafik substitusi eliminasi ya standarnya biasanya memang efektifnya lebih ke 2 persamaan 2 variabel. Jadi karena gambar grafik itu kalau sudah 3x3 itu juga sulit. Jadi ya memang betul ya. Kalau saya setuju lah kalau ini. Terus untuk substitusi itu sebetulnya tergantung kasus lagi ya. Jadi kalau misalkan
contohnya gini lah, meskipun dia lebih dari ini ya, jadi terkait dengan substitusi ya. Misalkan kita punya ada X1, X2, sampai misal X5, misal ya. Variabelnya ada 5, kan. Tapi andaikan ada suatu persamaan yang isinya misalkan cuma X1 sama dengan 2X2 plus X3. Kan. Jadi kan ini sebenarnya disubstitusi masih memungkinkan. Meskipun ya tetap masih agak repot. Kan. Jadi ya paling efektifnya sebetulnya tetap di dua persamaan dua variabel, tapi ya masih oke lah. Kalau yang grafik itu memang kalau sudah di atas dua persamaan dua variabel itu memang tingkat kesulitannya langsung menanjak lumayan. Tapi kalau substitusi masih kadang-kadang kayak seperti kemarin di minggu lalu itu kan ketika kita bahas terkait dengan OBE, operasi baris elementer, itu kan juga ini ya. Akhirnya itu kan sebagian yang coba untuk ya nyoba di depan itu kan endingnya itu kan tidak coba menyelesaikan keseluruhan tuh kan, tapi ada beberapa bagian yang akhirnya disubstitusi saja. Nah itu ya menariknya substitusi itu. Jadi ya meskipun secara umum kalau murni substitusi itu di atas dua persamaan, di atas dua variabel itu sudah cukup rumit. Tapi kalau dia dikombinasikan seperti dikombinasikan dengan OBE itu kan, jadi dia masih cukup efektif untuk digunakan. Eliminasi juga sama ya. Jadi yang OBE itu kan prinsipnya juga sebenarnya eliminasi kan. Kalau Kramer tuh biasanya lebih efektifnya memang kasus-kasus yang seperti yang tadi gitu kan. Jadi kita butuh menyelesaikan, tapi target akhirnya itu hanya salah satunya saja itu kan. Nggak harus semuanya. Kalau inverse matrix ya sebetulnya kurang lebih sama lah seperti Kramer lah. Jadi ini bergunanya itu sangat bergunanya ketika inverse dari matriksnya itu relatif mudah untuk dicari karena nanti tinggal dikalikan saja selesai. Oke, jadi ya sekali lagi terima kasih atas apresiasinya dan apakah ada pertanyaan? Nah ini yang bagian paling penting karena jadi saya berharap ini ya karena yang jadi masalah itu terkait dengan aljabar linear ini. Kalau nanti adik-adik coba rangkum semua materinya itu sebetulnya jatuhnya nanti tidak akan terlalu banyak ya. Karena seperti SPL lah, nanti ujung-ujungnya kebanyakan kalau udah ukurannya cukup besar tuh kan kebanyakan OBE. OBE prinsipnya juga cuma 3. Terus nanti terkait matriks itu kan juga ya ada beberapa hal yang akhirnya pakai OBE lagi gitu kan. Tapi seperti perkalian terus penjumlahan itu kan sebenarnya sudah tahu lah sebelumnya. Terus setelah itu ada transformasi linear, bebas linear itu mungkin yang sedikit agak banyak. Tapi kalau dirangkum sebenarnya tidak terlalu banyak dan endingnya kan nanti nilai eigen ya. Jadi secara umum kalau dari sisi jumlah materi itu ya nanti akan bisa merasakan sendiri ya. Jadi tidak banyak sekali. Jadi untuk aljabar linear ini masih relatif ini kalau dirangkum itu ya mungkin beberapa halaman A4 saja sudah cukup kan. Cuma yang jadi masalah ini latihannya ini. Karena dari sisi variasinya terus ketika kita sudah punya problem tuh kan. Jadi akan sangat ya bisa macam-macam tuh kan. Seperti yang lalu itu kan saya sempat share terkait dengan ini ya menggunakan matriks perkalian matriks untuk kriptosistem kan. Jadi kita punya suatu pesan. Jadi waktu itu saya lupa nama pesannya apa ya. Pemo money kalau nggak salah di videonya itu kan. Jadi ada satu tambahan video. Jadi itu terus pakai matriks di convert kan. Convertnya karena matriksnya 3x3 itu kan ya sudah masing-masing di penggal-penggal 3-3 kan. Terus masing-masing itu bisa di convert jadi ya kalimat yang lain lah.
Nah, nanti kalimat lainnya itu yang dikirim ke orang. Jadi mudahnya seperti itu kan. Terus nanti kalau sudah masuk, habis itu kan bisa di-convert balik jadi kalimat yang awal. Nah, ketika melihat teorinya, itu ya sebenarnya nggak banyak ya, karena hanya memanfaatkan eh, perkalian biasa sama bilangan modulo itu kan. Jadi nanti kembalikan ke modulo selesai kan. Tapi ya itu ketika sudah apa di masalah problem terus habis itu pengaplikasian tuh kan ya pada akhirnya harus banyak latihan terutama tentang kali-kalian jumlah-jumlahan karena yang terkait dengan OBE itu apa ya kalau kalau sudah terbiasa dan belum terbiasa itu selisihnya bisa banyak sekali gitu kan. Jadi mungkin sekali ada yang cukup latihannya. Jadi itu nanti mungkin satu permasalahan yang terkait OBE itu mungkin nggak nyampe 5 menit selesai itu kan. Tapi kalau yang nggak terbiasa itu bisa jadi 20 menit belum selesai-selesai. Nah, itu yang memang harus jadi perhatian. Jadi lebih lebih banyaknya untuk di mata kuliah ini adalah ya lebih banyak latihan. Kalau dari sisi materinya mudah untuk dipahami, cuma ya kembali lagi ke itu ya. Jadi latihannya harus banyak. Adakah yang bertanya lagi? Oke, terima kasih semuanya. Tidak ada ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Karena lebih mudah menjawab pertanyaan secara langsung ya, seperti ini. Oke. Tuh kenapa jadi pusing? Ini masih ya. Ini. Nah, oke. Pertanyaan bagus. Jadi ya pada akhirnya bisa disimpulkan ini ya. Jadi semua pasti punya kelebihan dan kekurangan karena kita bisa lihat itu di kehidupan sehari-hari dan nah ini metode penyelesaian yang tidak memiliki kekurangan ya. Kalau dari sisi kekurangan dalam artian untuk menyelesaikan itu pada dasarnya kan sebenarnya ini ya, semuanya itu kan bisa digunakan. Jadi sebetulnya kalau kekurangan dalam artian bisa tidak untuk digunakan, itu ya pada akhirnya semuanya bisa. Cuma memang ada beberapa yang lebih rumit di beberapa kasus dan mungkin bisa jadi lebih panjang juga, kan? Nah itu yang jadi masalahnya sebenarnya. Jadi bukan kekurangan dalam artian tidak bisa dipakai, tapi lebih karena lebih sulit saja. Jadi kekurangannya lebih ke arah situ. Dan kalau memang ingin yang general, yang ya secara umum untuk ini ya, untuk N kali N itu bisa digunakan, ya lebih baik yang OBE itu. Karena itu standar dan memang digunakan untuk keseluruhan, terus nantinya juga manfaatnya akan banyak ya, terutama terkait nanti ketika kita belajar terkait matriks, kan? Nah, itu juga ada beberapa hal yang akhirnya OBE itu juga masih dipakai, kan? Jadi ya bisa dibayangkan ya betapa powerfulnya, kan? Operasi baris elementer. Jadi operasi baris ya tidak hanya baris sih sebenarnya, bisa dikembangkan ke operasi kolom elementer juga. Jadi secara umum sebetulnya itu. Dan kalau masalah error itu solusinya kan kalau ya contohnya gini lah. Kita mudahnya gini ya. Terkait error dari ini. Error dalam mencari ini ya. Apa namanya? Solusi itu kan. Sederhananya seperti inilah. Kalau misalkan suatu SPL punya solusi tunggal. Ya kan?
Jadi contohnya ketika kita punya bentuknya AX sama dengan B misalkan, di mana A-nya di sini dia invertible ya. Jadi dia punya inverse. Kan? Nah, mau pakai metode apapun, X-nya di sini, jadi mau pakai metode 1, metode 2, metode 3, metode 4, metode 5, dan seterusnya. Kan? Ya solusinya pasti sama. Jadi menghasilkan solusi yang sama. Jadi kalau yang dimaksud dengan error itu adalah memungkinkan tidak untuk solusinya dia nanti berbeda, ya sebetulnya tidak ada error di sana kan. Jadi ya kurang lebih sama. Cuma yang jadi masalah memang kadang-kadang contohnya grafik ya. Jadi misalkan grafik. Terus kita punya seperti ini X, ini Y. Terus selanjutnya persamaan yang pertama misalkan ini ya, dua persamaan dan dua variabel. Jadi satunya misalkan ini, satunya misalkan ini gitu kan. Nah, errornya itu sebetulnya mungkin terjadinya lebih karena contohnya di grafik ini bisa jadi kan kita pas melihat ini titiknya di sini, ini kan tidak precise kan. Ya enggak? Jadi kan mungkin saja kan pas mencari titik potongnya itu kan. Ini mungkin agak pendekatan atau gimana, ini juga pendekatan atau gimana kan. Jadi kita punya ya kelihatannya solusinya mungkin ya ada errornya itu kan. Tapi sebenarnya lebih karena itu tadi. Jadi ketika kita melihat apa solusinya itu titiknya itu nggak benar-benar pas. Ya. Jadi kalau misalkan dirasa ada kemungkinan error ya kemungkinan besar ya lebih karena itu. Atau bisa jadi ketika mungkin kita punya pecahan, tuh kan? Jadi kita punya pecahan terus ngitungnya pakai kalkulator. Nah, jadi ketika kita berhitung pakai kalkulator itu kan contohnya gini, kita punya 1/3 itu kan jadi 1,3333 dan seterusnya, kan? Dan ini sebetulnya dia tidak berhenti ya. Jadi harusnya 3 terus. Tapi kalau di kalkulator dia hanya ditulis 1,3. Jadi bisa dilihat di sini ada namanya pembulatan. Nah, itu juga memungkinkan dari sisi apa perhitungan bisa jadi ada pergeseran kan. Jadi ada errornya. Jadi secara prinsip kalau dari sisi metodenya itu sebetulnya ya karena contohnya inilah misalkan dia punya solusi tunggal ya solusinya pasti sama gitu kan. Cuma yang jadi masalah adalah ketika proses dalam menghitung itu nah itu kan bisa melibatkan seperti ini tadi itu kan ada pembulatan. Terus juga kita cuma melihat apa yang kira-kira lah itu titiknya dekat kemana tuh kan. Jadi cuma ngelihat persekitarannya. Nah itu yang akhirnya menghasilkan error. Dan ya kalau di kasus-kasus umum ya mungkin tidak ini ya. Tapi kalau sudah masuk ke sistem itu sebetulnya sudah agak cukup berbahaya. Contohnya kalau sudah apa misalkan apa ya ya bagian sistem lah. Karena sebetulnya apa problem-problem seperti ini, seperti pembulatan terus ini kan, itu pasti selalu muncul. Contoh mudah apa ya? Kalau misalkan kita menghitung di ya terkait dengan mesin lah, anggap aja ya. Terus bayangkan harusnya misalkan ada satu gear itu jaraknya mungkin kita buat 1,1/3 cm misalkan ya. Terus dipotong jadi 1,3 itu kan otomatis jaraknya jadi sedikit lebih pendek. Nah itu kan secara sistemik kan gear itu kan nanti akan berpengaruh ke gear yang lain dan ya by sistem kan nanti jadi bisa bermasalah. Cuma secara umum biasanya kalau yang terkait dengan error itu ada toleransinya. Jadi
tidak serta-merta ya setiap error itu pasti jelek kan, ya tidak juga. Karena ya mau tidak mau kan, kita deal dengan komputer kan. Di komputer tuh kan sebenarnya ya apa-apa dikembalikan ke desimal ya. Jadi ya akhirnya mesti ada miss di situ lah. Meskipun cuma sedikit kan. Tapi by system ya seperti inilah yang saya contohkan tadi terkait dengan kriptografi kan. Jadi ketika misalkan melibatkan himpunan bilangan real, terus kalkulasinya atau mungkin kompleks lah. Himpunan bilangan kompleks itu kan saya nggak tahu sudah pada pernah melihat belum. Jadi kalau kita lihat di sistem bilangan itu kan kita tahu sistem bilangan asli itu kan. Bilangan asli itu yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus kita punya himpunan bilangan bulat Z, itu ada -1, -2, -3. Terus kita punya himpunan bilangan rasional, itu termasuk yang pecahan juga masuk. Kayak 1/3, 2/5 itu kan, dan seterusnya kan semuanya masuk. Terus yang banyak kita pakai himpunan bilangan real, itu intinya kan ini ya, kita punya representasi desimal. Jadi ya kayak 1/3 itu kan jadi 0,33333. 2/5 itu kan jadi 0,4 ya. Terus pi itu kan jadi 3,14 sekian ya, dan seterusnya. Jadi ini ada pi, ada akar 2 kan. Akar 2 kan jelas dia bukan ini ya, rasional kan. Nah, di luar itu masih ada satu lagi yang namanya C, di mana di sini kita melibatkan satu bilangan imajiner yaitu I, di mana I kuadrat sama dengan -1 ya. Kalau bilangan biasa kan dikuadratkan pasti positif kan. Nah, ini perbedaannya. Dan kalau kita mau membuat suatu sistem yang melibatkan bilangan seperti ini, itu kan ya pada akhirnya kalau di komputer itu kan nanti dia ada ya beberapa bagian pembulatan lah, rounding itu. Jadi ya pasti ada errornya. Cuma biasanya tetap ini, meskipun dia menyebabkan masalah, tapi ada apa ya, kayak ada ambangnya lah, ambang batasnya supaya tidak terlalu besar kan, dan yang masih bisa dimaklumi seperti apa. Jadi itu yang terkait dengan error ya. Jadi bukan karena metodenya, tapi lebih karena ketika perhitungan itu bisa jadi melibatkan pembulatan, terus pendekatan dan sebagainya. Jadi kalau tidak memiliki kekurangan itu sebenarnya lebih ke arah efisiensi, efektivitas, ya. Siapa yang lebih efektif. Tapi semuanya bisa digunakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke. Oke. Ini penggunaan Kramer ya. 3 persamaan, 3 variabel. Oke. Jadi ya sebenarnya kalau terkait dengan belajar lebih lanjut itu kalau mau googling itu sebenarnya banyak ya kan. Jadi ya banyak lah yang ini ya, yang bisa digunakan. Kayak Wikipedia itu kan juga bisa kan. Jadi ya macam-macam. Tapi nggak apa-apa lah, karena di sini ada request ya kita coba lakukan. Jadi ini ya. Pertama ya intinya kan ini ya. Kita punya contohnya ini. Misalkan kita punya SPL-nya A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini cuma mencontohkan aja, kalau misalkan kita ingin belajar dari yang lain kan sebenarnya bisa. Jadi untuk mencari X-nya itu kan intinya adalah yang awalnya dari matriks ini. Nah, ini bagian kolom pertamanya kita ganti dengan C-nya. Jadi ini kita ganti, ya sisanya tinggal determinan biasa ya. Terus yang ini juga sama,
untuk mencari Y-nya, yang bagian pembilangnya itu adalah kolom keduanya, itu kita ganti dengan hasilnya di sini. Jadi kita punya seperti ini. Yang 3 kali 3 juga sama sebenarnya. Jadi kita punya persamaan ini, terus kita punya di sini. Nah, untuk mencari nilai dari X-nya, solusi ini, nah dia bagi dengan kolom pertamanya ini, kita ganti dengan yang di bagian hasil. Terus yang kolom keduanya ini diganti yang hasil untuk mendapatkan Y. Kolom ketiganya di sini dibagi dengan yang hasil untuk mendapatkan Z-nya. Ini di bawahnya buktinya. Jadi kalau misalkan ini ya, sesuai dengan request, contoh lebih lanjut, misalkan terserah mau apa, yang penting punya inverse matriksnya. Kita coba berapa ini? Sekarang tanggal 9. Misal 9X tanggal 3, maaf. Berarti 3X ya. Bulan 9, 9Y misalkan, ditambah, angkanya jangan 2022 lah, 2022 gede. Tambah 2Z ya. Misalkan di sini berapa? 4 ya, misalkan ya. Terus berapa lagi? Misal 2X ditambah 5Y misal, tambah misal di sini Z ya. Misalkan di sini berapa ini? 2 misal. Terus di sini X plus 2Y plus Z, misalkan ini 0. Terus bagaimana cara menggunakan aturan Cramer? Jadi ini bisa kita convert ke bentuk ini ya. Kita punya di sini 3, 9, 2, 2, 5, 1, 1, 2, 1. Di sini ada X, Y, Z. Terus di sisi kanan ada 4, 2, 0 ya. Oke, jadi penggunaan aturan Cramer. Jadi kita punya X-nya, dia akan jadi determinan. Nah, kita punya apa? Kita punya dari ini ya, yang bagian X itu berarti yang ada di sini. Nah, kita ambilkan dari solusi ya. Oke. Jadi di sini adalah 420, sisanya sama, 952, 211. Terus pembaginya adalah ya ini determinan matrik A-nya, jadi kita punya 321, 952, 211. Nah, ini kita tinggal cari aja. Nah, bagaimana cara mencari determinannya? Determinan dari 492, 251 ya. 021. Biasanya kalau mau pakai sarus, kita jajarkan dengan 2 depan kan. Jadi kita punya di sini berapa? 420, 952 ya. Ya kan? Nah, ini jadi apa? Jadi kita punya 4 kali 5 kali 1, ya enggak? Masih ingat kan ya? Jadi kita punya ini dikalikan, terus ke sini dikalikan, ya kan? Terus nanti dikurangkan dengan yang ke sana, ke sana, tuh kan? Ya enggak? Jadi kita punya 4 kali 5 kali 1, 4 kali 5 kali 1 ditambah berapa? 9 kali 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 kali 2 ya. Oke. Terus di sini dikurang 0 kali 5 kali 2 dikurang berapa lagi? 2 kali 1 kali 4 ya. Dikurang lagi berapa ini? 1 kali 2 kali 9. Benar nggak?
Jadi kita punya 20, ini 0, 2 kali 2, 4, kali 2, 8 ya. Terus ini 0, dikurang 8, dikurang 18. Berarti ini jadi berapa ini? 20 kurang 18, 2 ya. Terus yang kedua, kita ingin mencari yang 392, 251, 121. Kita jajarkan dengan 321, 952. Pakai sarus ya. Jadi kita punya berapa ini? 3 kali 5 kali 1, ya enggak? Kan kita punya ini ya, miring-miring yang sini dulu kan. Oke ya. Jadi ini terus dikurangi dengan yang ke atas tuh kan. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung, harus rule method mencari untuk 3 kali 3. Jadi intinya adalah ketika kita punya yang ini 3 kali 3, terus kok nggak dimunculin. Jadi ini 3 kali 3. Nah ini ditulis ulang. Ini kan jadi alfa 1, beta 1, gamma 1, alfa 2, beta 2, gamma 2, alfa 3, beta 3, gamma 3 itu kan. Nah, terus yang dua depan ini, dua kolom depan ini kita jajarkan. Oke ya. Nah, terus bagaimana? Kita kalikan ini miring, jadi alfa 1 kali beta 2 kali gamma 3 ditambah beta 1 kali gamma 2 kali alfa 3 ditambah gamma 1 kali alfa 2 kali beta 3 ya. Nah, terus habis itu kita kurangkan dengan yang miring ke atas. Jadi alfa 3 beta 2 gamma 1 dikurang beta 3 kali gamma 2 alfa 1 dikurang gamma 3 alfa 2 beta 1 ya. Nah, ini yang kita lakukan di sini kan. Jadi kita punya 3 kali 5 kali 1 ditambah 9 biar ini konsisten. Ditambah 9 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 2 ya. Dikurang 1 kali 5 kali 2 dikurang 2 kali 1 kali 3 dikurang 1 kali 2 kali 9. Jadi di sini kita peroleh apa? 351 15 tambah 9 tambah 8 dikurang 10 dikurang 6 dikurang 18 ya. Jadi berapa ini? Berapa ini? Ini 24 tambah 3, 32 ya. 32 kurang 10, 22 kurang 6, berapa? 16. Kurang ini negatif 2 ya. Ya enggak? Nah, jadi setelah kita punya di sini, ya kita tinggal masukkan. Ini 2, di sini negatif 2 kan. Jadi ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini. Jadi kita punya di sini nanti jadi 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Oke, jadi ini bagaimana menggunakan aturan Cramer. Dan ini tidak hanya untuk 3 kali 3 ya. Jadi kalau mau digunakan untuk sebarang 5 kali 5 pun juga masih bisa. Tapi, nah itu. Jadi yang membedakan adalah mencari determinannya tentunya caranya berbeda. Oke, mungkin coba dipahami dulu. Barangkali ada yang masih ini, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Pak, Jadi, yap, kalau silakan. kalau mau tanya soal kuis yang kemarin boleh nggak ya, Pak? Oh, oke, silakan. Iya, jadi kemarin saya ada catat soalnya, Pak. Aha. Yang di sini, Eh, iya, Pak, soal yang latihan elok ini. oke. Atau mau share screen, lebih mudah. Eh, saya buka soalnya lagi sih nggak bisa, Pak. Mau saya Oh, buka oke. soalnya lagi. Soalnya ini dibikin random kan. Jadi beda mahasiswa nanti kalau di ini jadi beda lagi urutannya. Tapi soalnya sama. Ya, silakan silakan. Jadi yang mau saya tanya soal ini, Pak, yang kemarin ada soal kayak gini, Pak. Mhm. Eh, Persamaan X1 ditambah 5X2 dikurang akar 2X3 sama dengan 1 5x1 merupakan ditambah 2x2 dikurang akar 2X3 2x3 sama dengan 1 sama dengan 1. merupakan persamaan linear terhadap variabel X1, X2, dan X3. Terus pertanyaannya benar atau salah gitu, Pak. Mhm. Oh, maaf Pak, soalnya ini Pak, X1 ditambah 5X2. X1 ditambah 5x2. Iya, dikurang akar 2X3 sama dengan 1. Oh, 5-nya hilang ya ini ya. Iya, Pak. Tapi sama aja lah. Soalnya pertanyaannya banyak kan. Jadi saya nggak mungkin hafal semua pertanyaannya. Jadi saya nggak tahu, mungkin ada sebagian yang kuncinya salah bisa jadi. Tapi kalau misalkan terkonfirmasi salah ya nanti tinggal nilai akhirnya saja ditambahi kan semuanya kan. Mudahnya kan kayak gitu. Jadi intinya ya ini ya, jelas ya, dia merupakan persamaan linear kan. Cuma kalau dikatakan sistem itu yang jadi masalah ya. Karena kita punya kata sistem itu kan apa coba? Definisi sistem. Jadi kita punya apa ya, kayak suatu metode atau suatu proses, suatu kumpulan kan. Jadi intinya dia jelas ini persamaan linear. Linear. Kenapa? Karena kita bisa lihat X1-nya di sini derajatnya 1 tuh kan. X2-nya juga 1, di sini 1, dan tidak ada perkalian antar X1 S2, X1 S3 atau S2 S3 itu kan. Jadi itu. Cuma kalau dikatakan sistem, nah itu. Kalau kita lihat kembalikan ke definisinya, itu kan sebenarnya ini ya. Kita punya ya sebetulnya bisa juga sih, cuma masalahnya adalah ini kan. Nah, ini. Jadi kita punya persamaan linear dan kalau kembalikan ke definisinya ya, sebenarnya apakah dia masuk ke sistem persamaan linear? Ya tentunya jawabannya iya. Karena di sini kata-katanya koleksi sebanyak berhingga. Jadi andaikan hanya satu saja sebetulnya tidak ada masalah. Cuma kalau ada problem tapi hanya ada satu saja, nah itu kan jadi nggak bisa diapa-apakan juga. Terus pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, eh, pertanyaan ini kayak true or false gitu sih, Pak. Hmm, ya, Tapi kalau pernyataannya dibilang merupakan persamaan linear terhadap variabel X1, X2, X3. iya, ya kan Berarti berarti harusnya jawabannya true ya, Pak? iya, Oh, soalnya di kuncinya false, Pak. iya, makanya. Jadi ya bisa jadi kuncinya yang ini ya, kurang pas. Ini tuh ya sepertinya kuncinya. Karena ya itu tadi, mungkin saya salah masukin juga bisa jadi. Jadi nanti solusinya mungkin itu semuanya dinaikkan nilainya 1 kan. Diasumsikan itu salah ini. Jadi menariknya di elok itu dia bisa, ini koneksinya kalau ke webnya UGM tuh selalu ini.
sebentar. Ya, ya terima kasih sudah diberitahu ya. Berarti ada satu di sana kan yang agak miss. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Cuma masalahnya ini, saya nggak tahu itu soal nomor berapa karena diacak kan. Di sini. Oh ya, bagus sekali sudah nyoba latihannya. Itu latihan sederhana ya. Kenapa kok nggak ada ini? Sebentar. Dikliknya agak sulit. Sudahlah, nggak bisa ini. Ya nanti coba kalau memungkinkan dapat soalnya yang mana, coba saya ganti ya kuncinya. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Ini. Nah kan. Iya, give up. Ya susah ngeceknya. Udahlah, asumsikan ini ya. Asumsikan semuanya benar ya. Jadi nilainya nanti ditambahi aja. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada ini ya. Tadi kita lanjutkan tadi. Tanggung tadi. Apa yang aturan Kramer. Jadi ini ya, tadi sudah. Terus yang kedua, kita mau cari Y-nya ya. Y-nya berarti pembaginya sama ya. Masih 392, 251, 251, terus 121 ya. Terus habis itu yang atasnya 420-nya ditaruh di tengah. Jadi 420-nya taruh tengah. Yang kiri sama 321 sama 211. 211 ya. Jadi jelas ini yang bawah sama kayak tadi, ini -2 karena sudah kita hitung. Terus kita coba 342, 221, 101 kita jejer dengan 321, 420 ya. Jadi ini kita punya apa? 3 kali 2 kali 1 ditambah 4 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 0 ya. Terus dikurang yang miring ke atas, kita punya 1 kali 2 kali 2 dikurang 0 kali 1 kali 3 dikurang 1 kali 2 kali 4 ya. Jadi berapa ini? Kita punya 6 tambah 4 dikurang 4 dikurang 8 ya. Jadi ini 0 -2. Berarti ini jadi 1 ya. Mudah kan sebenarnya? Sederhana kan? Jadi ya yang jadi masalah memang hanya pencarian determinan tadi ya. Z-nya kita punya di sana pembaginya sama. Kita punya 321 952, 321 952, terus 211. Yang atas 420-nya di kanan ya. 420. Sini kita punya 321 952. Jadi ini sama -2 karena bagian penyebutnya semuanya sama. Tinggal kita lihat ini 321 952 420 ya. Dijajar dengan 321 952. Ini jadi 3 kali 5 kali 0 tambah 9 kali 2 kali 1 tambah 4 kali 2 kali 2 ya. Dikurang 1 kali 5 kali 4 dikurang 2 kali 2 kali 3 dikurang 0 kali 2 kali 9. Ini jadi 18 tambah 16 kurang 20 dikurang 12 kurang 0. Ya nggak usah ditulis.
Jadi kita punya 14 kurang 12, 2. Berarti ini jadi 2 bagi negatif 2, negatif 1. Jadi ini ya salah satu contoh untuk yang 3 kali 3, bagaimana menggunakan aturan Cramer. Meskipun ya mau 5 kali 5 pun juga bisa. 6 kali 6 juga bisa, 7 kali 7 juga bisa. Yang berbeda hanya cara mencari determinannya. Jadi sekali lagi untuk yang Sarus, ini hanya untuk 3 kali 3. Jadi jangan gunakan ini untuk 4 kali 4. Oh ya, ada lagi mungkin pertanyaan lain? Permisi Pak, saya mau bertanya. Silahkan. Ini terkait tentang yang matriks baris tereduksi. Nah, itu di waktu video Bapak itu ketika dijelaskan itu di matriks tereduksi itu untuk tiap baris selanjutnya itu angka satunya selalu di sebelah kanannya terus. Nah, tetapi ketika saya lihat contohnya itu ada yang angka satunya itu tidak selalu di sebelah kanan gitu, Pak. Jadi tidak membentuk diagonal bidang. Nah, itu yang benar seperti apa, Pak? Karena saya ketika saya menjawab kuis, saya salah paham tentang matriks reduksi. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Jadi tujuannya eselon baris tereduksi itu sebenarnya ini ya. Kalau hanya untuk menyelesaikan SPL itu tidak harus sampai ke arah sana. Tapi kalau misalkan bisa sampai situ, itu enaknya adalah contohnya gini. Jadi misalkan kita punya patokannya gini ya untuk eselon baris reduksi. Jadi kalau untuk yang matrik eselon sendiri, jadi ketika kita punya ada satu yang muncul di paling kiri, ya kan? Nanti di bawahnya dia harus 0. Jadi bawah ini harus 0 semua, kan? Nggak boleh ada yang nggak 0. Nah, terus setelah itu di baris selanjutnya, kalau misalkan muncul ada lagi yang tidak 0, itu kita buat 1 dan di bawahnya itu harus 0. Jadi posisinya itu yang di bawahnya itu langsung di kanannya. Jadi misalkan di sini sudah ini 0 semua ya di bawahnya. Jadi satunya muncul di sini, berarti dia nggak bisa ini apa di sebelah sini itu udah nggak boleh ada angka lain. Kalau misalkan munculnya dia mulai dari kolom ketiga. Tapi di sini boleh, misalkan di sini angka 2 juga boleh, nggak ada masalah. Jadi yang kita lihat patokannya lebih ke angka satu-satu yang di depan itu. Jadi kalau misalkan ini satunya baru muncul di kolom ketiga, berarti ya kolom keduanya yang sejajar dia ya semuanya 0. Terus habis itu misalkan ini muncul ada 1 di sini, bawahnya kita buat 0. Dan seterusnya. Ini untuk yang eselon baris. Kalau yang tereduksi itu bedanya, kalau ini tadi bawahnya saja, kalau yang tereduksi itu atas bawah. Jadi kayak ini tadi, ini 1, di sini bawahnya kan udah kita buat 0 ya. Terus ini tadi misalkan ini 1, nah atasnya ini juga harus 0. Terus misalkan di sini 1, ini atasnya juga harus 0. Jadi yang dilihat itu posisi angka satunya itu aja. Untuk lebih memperjelas, mungkin saya belum kopikan ke ini ya, tapi mungkin ya nggak apa-apa lah. Sebentar, overleaf aja. Overleaf. Ini ya. Ini draft buku. Ya, sedikit dapat bocoran nggak apa-apa lah. Karena untuk yang mata kuliah ini tuh sebenarnya saya targetnya ini ya sekedar tahu lah kalau yang seperti itu kan. Tapi utamanya tuh sebenarnya lebih ke bisa menyelesaikan. Itu tujuan utamanya. Jadi tidak harus sampai ke ini. Saya berikan contoh.
Ini harusnya bentar lagi terbit. Kalau ada yang mau beli. Tapi ya nggak tahu sih sebentarnya itu berapa lama nggak tahu ya. Harusnya masih hitungan minggu atau bulan. Karena draftnya sudah diberikan ke Gamma Press. Oh ya, ya mungkin ini ya. Ini bukan berarti promosi ya. Tapi ini itu sebenarnya dari apa namanya project tahun lalu. Jadi kita membuat mata kuliah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi yang mengikuti ini tidak hanya dari UGM, jadi semuanya ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Uncen, Papua kan, terus ada yang dari Lampung kalau nggak salah kan. Tapi ya online waktu itu memang. Dan sampai sekarang pun MBKM juga jalannya online kan, karena seluruh Indonesia. Kecuali kalau mahasiswa yang bersangkutan mau ini ya. Nah jadi ya ini salah satu ininya. Terus yang terkait dengan bentuk eselon baris. Kok nggak di ini? Oke. Mana ya? Kok nggak ini? Oke. Nah, jadi ini ya. Nah, patokannya gini. Contohnya ini. Ini beberapa contoh matriks yang bentuknya eselon baris tereduksi. Jadi yang kita lihat itu start dari baris pertama paling kiri selalu. Jadi ini ada satu ya. Ya kan? Ini kan intinya kalau kita OBE nanti bisa berbentuk seperti inilah. Kalau tergantung matriksnya. Jadi di bawahnya satu, ini kan 0. Nah, terus yang kita lihat adalah baris kedua, satu pertama itu munculnya kapan? Jadi munculnya misalkan di sini. Nah, ini kalau dia kata-kata yang di sini tereduksi, nah kita pengen di atasnya angka 1 ini harus 0. Jadi bisa dilihat satu utamanya ini ada ini dan ini saja. Maka dari itu di sini boleh 3 karena di sini nggak kena satu utama kan. Terus ini juga bukan satu utama karena yang paling kirinya kan ini. Patokannya itu. Terus yang kedua misalkan ini kita punya baris pertama paling kiri, satunya kan di sini ya. Nah, bawahnya harus 0. Nah, ketika kita geser ke baris kedua, yang paling kiri itu jadi satu utama kita. Nah, terus atas bawahnya dia harus 0. Ya kan? Jadi ini 0, ini 0. Terus baris ketiga, yang paling kirinya itu jadi satu utama, atasnya 0. Nah, maka dari itu di sini boleh nggak 0. Kenapa? Karena dia nggak kena satu utama. Satu utamanya adalah ini, dan ini. Gitu kan. Nah, itu tujuannya untuk mempermudah nanti waktu menyimpulkan sebenarnya. Menyimpulkan solusi dari SPL-nya kan setelah di OBE. Tapi seperti yang sudah bisa kita lihat yang lalu ya, jadi nggak harus sampai bentuk kayak gini kan. Udah bisa disimpulkan. Sini contoh yang lain, ini 1. Jadi bawahnya di sini harus 0. Nih. Terus kita lihat baris kedua, yang paling kiri jadi 1 kan. Nah, atas bawahnya harus 0. Terus bawahnya lagi, paling kirinya. Jadi posisi angka 1-nya ini selalu di bawah kanannya kan. Jadi nggak bisa di bawahnya persis. Di sini 1, terus atas bawahnya 0. Sini 1, atasnya 0. Yang di sini terserah kan. Karena satu utamanya adalah ini. Dan sekali lagi kenapa kok angkanya 1? Karena 1 itu lebih mudah untuk mengeliminasi baris yang lain. Kan? Oke ya. Terus ini juga sama ya. Jadi ini 1, ini 1. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Semoga dengan beberapa contoh lebih jelas. Ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Sini ada yang chat private nih. Terbiasa menggunakan metode grammar untuk 3x3. Terus penasaran untuk 4 variabel pakai grammar ya. Jadi terkait dengan penghitungan determinannya nanti ini ya, kita bahasnya pas di bab matriks ya. Jadi besok Rabu nanti kita masuk ke matriks. Cuma terkait grammarnya untuk 4x4 itu sebetulnya sama aja. Jadi ketika kita punya misal di sini A11 X1, A12 X2, A13 X3 tambah A14 X4 misal ini sama dengan B1. Terus A21 X1 tambah A22 X2 tambah A23 X3, A24 X4 sama dengan B2 dan seterusnya ya. Ini A41 X1, A42 X2, A43 X3, A44 X4 sama dengan B4 tuh kan. Jadi kalau kita buat matriksnya itu kan dia jadi intinya ini kan A11, A12, A13, A14 ya kan. Sini dikali ini X1, X2, X3, X4. Sini jadi B1, B2, B3, B4 tuh kan. Terus ini A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. Jadi prinsipnya sebenarnya sama ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai dari X1, ini dengan catatan ini ya, matriksnya di sini dia punya inverse ya atau invertible ya. Karena kita punya pembagian kan. Kalau perperan kan harus ini ya, harus penyebutnya kan nggak boleh nol ya. Jadi prinsipnya sama. Jadi bagian pernya di sini kita isi dengan determinan dari A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44 ya. Nah, yang membedakan ya nggak ada yang membedakan, sebenarnya sama aja. Jadi misalkan kita pengennya di sini X1. Berarti apa? Kolom pertamanya di sini. Nah, ini kita ganti dengan yang bagian B-nya kan. Jadi kita masukkan di sini ada B1, B2, B3, B4. Sisanya sama, A12, A13, A14 kan. A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44 kan. Jadi bentuknya sama. Kalau misalkan kita pengen X2, berarti nanti yang kita ganti mana? Ya yang ini kan, yang tengah kan, yang bagian keduanya kan. Terus sisanya di sini nanti sama ya, masih yang dari yang merah, ya kan? Ya kan? Pernya kalau misalkan ini kita notasikan dengan A, ya sama-sama determinan A tuh kan. Terus kalau kita mau yang X3 juga sama nanti. Jadi intinya ini terus yang di sini habis itu baru yang ini kan. Bagi determinan A kan. Jadi X4 juga sama ya. X4 nanti jadi yang sini, sini. Terus yang terakhir itu dikasih yang hijau tadi. Ya kan? Ini determinan A juga. Cuma yang membedakan adalah bagaimana cara mencari determinannya. Karena determinan 4x4 itu tidak bisa digunakan cara sarus. Jadi ada langkah tersendirinya. Jadi prinsipnya adalah sebenarnya aturan Cramer itu seperti yang kayaknya tadi sempat ini ya. Nah ini. Jadi ini kan cuma contoh ya. Ini yang 2 persamaan 2 variabel. Ini 3 persamaan 3 variabel. Jadi lebih ke arah contoh. Tapi
secara umum kalau kita punya n persamaan, n variabel, dia juga bisa dijalankan pakai itu. Jadi ya sebenarnya di buku ini sudah ada penjelasannya juga sih kenapa kan. Tapi ya intinya itulah. Kalau mau lihat ininya bisa ini ya, YouTube. Kemarin itu soalnya kita sudah buat per subbab dan masing-masing sudah ada videonya kan. Jadi bisa cek di yang Jenderal Matematika. Terus di sini ada aplikasi determinan. Yang matrik itu 2 titik sekian. Terus 3 titik nih. Ya ini. Aplikasi determinan, aturan Cramer. Cuma cara mencari determinannya saja yang berbeda. Jadi secara prinsip itu bisa dipakai terus. Oke. Ya. Terus ini. Ya semoga cukup jelas ya terkait dengan aturan Cramer. Wah ini beberapa pada malu-malu ya. Chatnya direct message. Tapi ya nggak apa-apa. Ada yang bertanya, apa semua matriks eselon baris tereduksi, baris pertama paling kirinya harus angka 1, kan? Karena ada yang bukan 1. Ya, iya benar ya. Di mana? Seingat saya di PPT ini nggak ada eselon baris tereduksinya sih. Saya tidak mengarahkan ke sana. Ini ya. Jadi oke. Ya mungkin inilah. Kita coba bahas saja ya untuk melengkapi ya. Jadi kemarin terakhir kita sudah sampai sistem persamaan linear homogen. Jadi kita akan membahas terkait dengan bentuk eselon baris tereduksi. Supaya satu frame, satu kelas. Jadi intinya adalah kita punya matriks berbentuk eselon baris tereduksi. Ciri-cirinya adalah kalau ada yang 0 semua, jadi satu baris isinya 0 semua, itu kita taruh semua di paling bawah. Nah, terus entry tak 0 pertama kiri adalah 1, dan itu yang kita sebut dengan satu utama. Jadi, tadi bisa kita lihat, kita mulai dari baris pertama, kita cek yang paling kiri itu kan. Kita buat di situ 1, dan itu yang kita sebut dengan satu utama. Dan satu utama selanjutnya itu berada di bawahnya ke kanannya kan. Dan yang memuat satu utama itu entry-nya harus atas bawahnya 0 semua kecuali 1 tadi. Jadi contohnya seperti ini. Ini yang diberi merah-merah, dia posisinya adalah 1 utama. Jadi bisa kita lihat ini baris yang ada 0-nya semua, semuanya 0 ya. Nah, itu kita taruh paling bawah, kan? Terus kita punya yang paling kiri itu kita buat 1. Nah, ini yang kita sebut dengan satu utama ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu translate-nya leading one. Nah, terus satu bawah atasnya dia harus 0. Kalau misalkan muncul ada satu utama lagi, posisinya harus di sebelah kanannya. Jadi ini contohnya. Terus atas bawahnya juga harus 0. Nah, sisanya di sini boleh nggak 0. Begitu pula yang ada di sini ya. Ini satu utama. Jadi paling kiri itu tidak harus ini ya. Maksudnya sekarang bayangkan gini ya. Kalau kita punya suatu sistem persamaan linear, X1-nya misalkan solusi sebarang, kan X1-nya bisa apapun kan. Makanya di kolom paling kiri ini memungkinkan juga untuk semuanya jadi 0 kan. Jadi ya memang ada kasus yang seperti itu. Jadi tidak usah diperhatikan kalau misalkan ada 0 semua gini nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Nah, yang perlu kita perhatikan hanya yang bagian satu utamanya. Jadi kita hanya ingin memastikan kalau ada muncul
yang paling kiri pertama kali itu 1. Jadi kalau misalkan di sini ada muncul angka 2, nah ini berarti bukan eselon baris reduksi. Oke ya. Karena 2-nya di sini kan harusnya munculnya setelahnya. Jadi ini harusnya digeser ke atas kan, dan sebagainya. Jadi kita punya seperti itu. Nah kalau ini contoh yang eselon baris reduksi. Jadi yang paling kiri ini 0 semua. Terus kita punya satunya di sini, bawahnya 0 semua. Terus satu utamanya lagi di sini, atas bawahnya 0. Jadi kalau misalkan di sini ada yang nggak 0 ya nggak apa-apa. Karena kita hanya care dengan bagian yang ada satu utamanya. Termasuk ini juga ya. Ini paling kiri 1, ini bawahnya 0, paling kiri 1, atas bawahnya 0. Jadi yang bagian 2 terus bagian ini ya terserah tuh kan. Ini juga ini satu utamanya bawahnya 0, ini satu utamanya atas bawahnya 0, satu utamanya atas bawahnya 0, satu utama atasnya 0. Jadi sekali lagi kalau dia nggak kena di bagian ini, jadi pakai ketentuan keempat, nah ini ya nggak apa-apa kan. Kalau ada yang nggak 0 ya nggak apa-apa. Yang penting dia tidak di kolom yang memuat satu utama. Kan. Begitu pula di sini. Kan. Jadi saya rasa contoh di sini semuanya ini ya, depannya 1 kan ya. Saya nggak tahu yang dimaksud di pertanyaan apa. Jadi itu Pak, Pak, beberapa contoh. Yap, silakan. yang itu Pak, yang kan itu ada contohnya yang kolomnya 000 Pak, yang ini Pak, yang matriks yang ukuran 4 kali 3, Ini. 3 kali ya Pak, yang itu Pak. Ah, Itu kan ada yang 000 itu nggak harus, atasnya nggak harus 1 ya Pak. nggak apa-apa. Kalau ini karena keadaan kan. Jadi apa? Kalau paling kirinya 0 semua nggak apa-apa malahan. Tapi kalau misalkan saya ganti jadi 0, 1, 0, 2, terus 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah ini ya nggak boleh. Kenapa? Karena secara teori pakai OBE itu kan kita bisa tukar kan. Jadi duanya harusnya bisa naik. Terus habis itu nanti baris pertamanya dibagi 2. Tapi kalau posisinya kayak gini itu kan mau nggak mau harus mau ditukar-tukar kayak apapun ya nggak bisa. Karena ketentuannya sekali lagi entry tak 0 pertama dari kiri ya. Jadi tidak harus entry paling kiri itu tidak 0. Ya kan? Kata-katanya itu kan entry tak 0 pertama dari kiri. Bukan paling kiri itu harus nggak 0 kan? Ya nggak? Jadi kita ngelihat dari kiri, yang nggak 0 pertamanya itu 1. Kan? Berbeda dengan yang paling kiri itu harus nggak 0. Kan? Jadi kalimatnya berbeda di situ. Oke, semoga cukup jelas ya. Pak, terima kasih Pak. Oke. Terus ini jangan-jangan salah ini ya. Salah kunci lagi ya. Seingat saya tuh ini, saya pernah ngecek ada 2 atau 3 salah kunci. Cuma ya itu karena di random jadi agak susah. Oke. Cara menentukan bahwa suatu sistem persamaan tersebut memiliki solusi tunggal atau tidak punya solusi. Kita punya yang pertama adalah ini ya, saya coba tuliskan ya. Kita punya di sini 2x dikurang Y sama dengan 1 sama negatif 4x tambah 2Y sama dengan A. Ya. Nilai A sehingga sistem persamaan linear tidak punya solusi. Oke, jadi mudahnya adalah gini ya. Kalau kita punya ini pengennya dia tidak, pertanyaan bagus ini, ada solusi. Kalau tidak ada solusi itu mudahnya gini aja. Kalau kita bentuk ini agak susahnya.
gimana ya cara menyampaikannya? Sederhananya gini, bayangkan ketika kita punya bentuk akhirnya itu misalkan 0, 0, terus habis itu endingnya di sini ada angkanya. Bayangkan ya, kalau misalkan kita punya bentuk tersebut. Ini kan jadi 0x tambah 0y sama dengan 2 kan. Ya, jadi secara teori kan berarti ya nggak mungkin ya. Karena x sama y berapapun kalau kali 0, 0 kan. Nah, ini contoh paling mudahnya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kita punya 2 negatif 1 1, terus di sini negatif 4 2 a tuh kan. Nah, jadi kita punya di sini kalau ini dikalikan 2, baris kedua ditambah 2 baris pertama, ini kan jadi 2 negatif 1 1, di sini 0 0 tuh kan. Ya enggak? Terus kita tambahkan a tambah 2 ya, benar ya? Benar ya? Jadi ya kan? Baris kedua tambah 2 baris pertama ya, benar ya? A tambah 2 ya. Nah, bayangkan kalau di sini A plus 2-nya tidak sama dengan 0 atau A-nya tidak sama dengan negatif 2, iya berarti dia tidak mungkin punya solusi. Jadi mudahnya seperti itu. Kalau ada satu baris isinya 0 semua, tapi solusinya itu nggak 0 kan. Jadi jelas itu nggak mungkin kan. Jadi dia nggak mungkin punya solusi. Penentuannya mudahnya seperti itu aja. Jadi endingnya ya di OBE lagi. Makanya berkali-kali OBE jadi penting. Terus pertanyaan selanjutnya, nilai A sehingga SPL X plus Y1 X plus Y sama dengan 1, 2X plus 2Y sama dengan A, di sini punya solusi ya. Nah, caranya supaya dia punya solusi gimana? Ya, lagi-lagi, kalau kita punya ini 1, 1, 1, 2, 2A, tuh kan. Terus ini berarti baris kedua ditambah negatif 2 baris pertama ya. Ini 1, 1, 1, kita punya ini 0, 0, A dikurang 2. Nah, ini mau nggak mau harus apa? A kurang 2 harus 0. Jadi A-nya sama dengan 2. Jadi kalau ada satu baris isinya 0 semua, mau tidak mau harus banding akhirnya itu ya 0. Supaya dia punya solusi. Kalau tidak nanti jatuhnya kayak yang di atas. Jadi patokannya punya solusi atau tidak ya sebenarnya itu aja. Mudahnya. Oke, semoga bisa menjawab. Terus, oke. Ada pertanyaan lagi. SPL homogen dengan 4 persamaan dan 4 variabel selalu memiliki solusi tunggal. Nah, ini. Jadi ketika kita punya SPL homogen, pertanyaannya ini ya. True atau false? Saya ketikkan di PowerPoint. Copy paste biar mudah. Banyak juga yang bertanya. Bagus. Nah, jadi mudahnya gini ya. Kalau kita punya suatu sistem persamaan linear yang belakangnya itu semuanya 0, ini pasti ketika X1-nya kita ganti 0, X2-nya ganti 0, dia pasti memenuhi berapapun variabelnya. Cuma yang jadi masalah adalah ya belum tentu solusinya hanya ini saja. Contohnya paling mudah adalah ketika kita punya misal 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 0 misal, atau 4x2 lah. Ya misalkan ya, ini contoh aja ya. Terus x1 tambah misalkan 2x2 sama dengan 0 misal. Jadi bisa dilihat di sini ketika x1-nya berarti kan ini sama dengan negatif 2x2 ya.
Oke ya, jadi kalau kita masukkan ke yang atas kan juga memenuhi ya. Jadi contohnya ketika X1-nya negatif 2, X2-nya sama dengan satu gitu kan. Dia juga solusi itu kan. Dan ini juga berlaku untuk 4 kali 4. Jadi apakah solusinya selalu tunggal? Tentunya tidak. Tapi ini pasti jadi solusi. Oke, jadi kalau kita punya sistem persamaan linear homogen, 0 itu pasti solusi. Nah, yang jadi masalah apakah solusinya tunggal atau tidak, itu kita perlu ngecek. Ini contohnya solusinya tidak tunggal kan? Karena ada ini X1-nya diambil negatif 2, X2-nya diambil 1 kan. Ternyata memenuhi juga. Dan patokannya apa ketika dia solusinya tunggal? Nah, itu. Jadi kalau kita punya bentuk AX sama dengan 0, ketika A-nya ini punya inverse, berarti kan A inverse kali A kenakan pada X itu kan IX, berarti kan X ya. Ya. Jadi ketika dia punya inverse berarti ya solusinya tunggal. Jadi sama aja. Jadi hanya punya solusi 0 saja. Oke, ada lagi mungkin? Ada pertanyaan yang belum saya jawab nggak ya? Kayaknya udah semua kan ya? Pak. Oke. Jadi boleh Ya. bertanya Pak. Silakan. Jadi yang persamaan linear 4 variabel gitu, cek tunggal atau enggaknya lihat dari determinan matriksnya Pak. Iya. Nah, betul. Kalau determinannya 0 berarti kemungkinan dia tidak tunggal. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang sudah tahu belum sih cara nyari determinan 4 kali 4? Ini tersinggung-singgung terus ya dari tadi. Secara tidak langsung. Belum ya? Besok Rabu aja lah sekalian. Nanggung soalnya. Supaya pas di kelas. Kalau tanya jawab kayak gini kan online masih efektif ya. Tapi kalau materi baru saya agak khawatir ya. Oke ya. Jadi ini mungkin saya kasih contoh ya untuk menyelesaikan SPL homogen. Nah ini. Jadi supaya punya gambaran. Mau 4 kali 4 juga nggak apa-apa. Yang 4 kali 4 juga boleh. Jadi kita punya di sini kalau kita tuliskan jadi apa ini? 22 negatif 1. Ini 5 ya malah nih. Ini nggak apa-apa lah, 5 ya nggak apa-apa. 22 negatif 1, 0, 1 ya. Yang pertama. 22 negatif 1, 0, 1. Ya kan benar kan? X1, X2, X3, X5 kan. Negatif 1, 0, 1. Ini 0 akhirnya. Terus negatif 1, negatif 1. 2 negatif negatif 1, negatif 1, 2. Negatif 1, negatif 1, 2. 2 negatif 3, 5 ya. Negatif 3, 1, 0. 1, 1, negatif 2. 2, 0. Negatif 1, 0. Terus 0, 0. 1, 1, 1. 0, 0. Ya kan? Jadi kalau mau belakangnya ditulis juga nggak apa-apa, belakangnya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi kita coba OBE ya. Supaya tidak ada pecahan, saya lebih prefer baris pertama ditukar dengan baris kedua kan. Jadi baris ketiga. Jadi 1, 1, negatif 2, 0, negatif 1, 0. Terus di sini negatif 1, negatif 1, 2, negatif 3, 1, 0. 2, 2, negatif 1, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 1, 0 ya. Terus ini kita buat baris kedua ditambah baris pertama dan baris ketiga ditambah
negatif 2 baris pertama. Berarti kita punya apa? Ini 1, 1, negatif 2, 0, negatif 1, 0. Ini 0, 0, 0, negatif 3, 0, 0 ya. Terus ini 0, 0, 4 berarti 3. Ini 0, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 ya. Oke ya. Terus ini tukar baris kedua sama 4. Oh ya, kalau misalkan terlalu cepat, tolong disampaikan. Tapi intinya ini cuma di OBE biasa. Jadi baris pertama tetap tidak berubah. Terus baris 2 sama 4 ditukar. Oh, enggak. Ya, 2 sama 4 ya. Jadi 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ya kan? 0, 0, 3, 0, 3, 0. 0, 0, 0, negatif 3, 0, 0 ya. Terus ini kalau kita ini kan, ini sebenarnya sudah kelihatan sih kalau dia tidak ini, karena harusnya kan ini ya, kita punya 5 persamaan kan. Jadi kita punya di sini baris ketiga ditambah negatif 3 baris kedua ya. Jadi baris pertamanya tidak berubah. 1, 1, negatif 2, 0, negatif 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, negatif 3, berarti negatif 3, ini 0, 0 ya. 0, 0, 0, negatif 3, 0, 0. Ya enggak? Terus terakhir berarti nanti baris keempat ditambah negatif 1 kali baris ketiga ya. Jadi kita punya di situ 1, 1, negatif 2, 0, negatif 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, negatif 3, 0, 0, terakhir 0 semua ya. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear homogen, jadi gunakan saja OBE biasa. Jadi patokannya adalah salah satunya ketika dia solusinya tidak hanya 0, tadi kan kita bisa ngecek determinannya kan. Determinannya itu 0, ya kan? Jadi untuk yang tidak hanya solusi 0 ya. Tidak hanya solusi 0. Ya, pertama bisa cek determinannya sama dengan 0 kan. Cara pertama. Cara kedua bisa kita OBE, nanti ada baris yang isinya 0 semua. Contohnya ini kan. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa solusinya pasti tidak hanya solusi 0. Jadi kalau ingat yang kita bahas kemarin Rabu, setiap kali OBE itu kan sebenarnya kita ngalihkan matriks, ya kan, invertible kan. Jadi ketika ada satu baris yang 0 semua, ya udah, berarti ya baris itulah yang membuat determinannya jadi nggak 0. Jadi 0. Jadi patokannya itu. Mudahnya itulah. Oke ya. Ada lagi mungkin? Ada yang bertanya lagi nih. Saya tuliskan soalnya lagi. Kita punya X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0, minus X plus 2Y plus 7Z sama dengan 0. Ini ada yang bertanya apakah punya tepat satu solusi? Ya dari sini jelas ya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, semuanya pasti solusi kan. Jadi ya kan benar kan, ini kan salah satu solusi kan. Salah satu solusi. Terus kira-kira ada yang lain nggak? Ya jelas ya. Mudahnya gini, kalau kita punya banyak variabel lebih dari banyak persamaan, dia pasti bisa kita simpulkan ada
solusi lain. Jadi nggak mungkin solusinya tunggal. Kenapa? Karena sederhananya gini aja. Ketika kita OBE, misalkan ini kan 1, 2, 2, 0. Negatif 1, 2, 7, 0. Ya kan? Kita OBE, baris kedua tambah baris pertama. Itu kan? Ini 1, 2, 2, 0. Ini 0. Ini 4, 9 ya, 0 ya. Nah, dari sini saja sudah kelihatan. Ya enggak? Kalau kita punya 4Y tambah 9Z sama dengan 0. Jadi bisa dilihat bahwa Y-nya itu negatif 9/4Z. Dan Z-nya ini terserah mau apapun. Y-nya jadi otomatis bergantung pada Z kan. Dan X-nya nanti bisa kita lihat. Jadi yaitu kalau banyak variabelnya lebih dari banyak persamaan, pasti solusinya dia tidak mungkin tunggal. Jadi pasti ada solusi lain. Mudahnya itu. Ya mudahnya inilah, kalau misalkan Z-nya ini kita ambil 1, Y-nya berarti kan Z-nya 1 ya, Y-nya negatif 9/4, ya kan? Terus kita punya apa ini? X plus 2Y, X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0, Z-nya 1, berarti ini 2, Y-nya adalah negatif 9/4, berarti ini negatif 9/2 ya, X-nya. Ini plus, berarti X-nya adalah berapa ini? Negatif 4,5 ya. Ya kan? Ya negatif 4,5 berarti tambah 2, berarti negatif 2,5. Ini 2,5 ya. Nah ini kan solusi yang lainnya. Iya nggak? Jadi ya cukup terlihat kan dari situ. Tapi patokannya itu, kalau banyak variabel lebih dari banyak persamaan, pasti ada solusi lain. Karena yang satu tuh kayak jadi apa ya? Kelebihannya tuh kelebihan variabel ya. Itu semacam jadi variabel yang bisa gerak itu loh. Jadi bukan variabel gerak ya. Maksudnya nilainya tuh bisa dimasukkan apapun. Oke. Ada lagi nggak ya? Target hari ini hanya sampai ini sih. Oke. Oke. Kalau tidak ada mungkin beberapa tambahan ya. Jadi kemarin belum sempat kita bahas terkait dengan hubungan penyelesaian dari SPL dan SPLH. Sistem persamaan linear homogin. Jadi ketika kita punya sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0, ya kan? Terus X0-nya ini adalah solusinya, berarti kan kita punya ini ya. Ya setiap kelipatannya dari X0 ini pasti merupakan solusi. Kenapa? Karena ketika kita masukkan di sini AY, Y-nya kita ganti A dikali alfa X0, ya kan jadi alfa kali AX0. Padahal AX0-nya 0 kan. Jadi alfa kali 0, ini 0. Jadi ketika kita punya suatu solusi sistem persamaan linear homogen, setiap kelipatan skalarnya dari solusi tersebut, dia pasti juga solusi lagi. Dan yang kedua adalah ketika kita punya dua buah solusi dari ini, AX sama dengan B dan AX sama dengan 0. Jadi ini maksudnya AX1 sama dengan B dan AX0 itu sama dengan 0. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika Y-nya kita ambil di sini, berarti AY ini kan sama dengan A dikali X1 plus X0. Berarti kan ini jadi AX1 ditambah AX0 ya. Nah, AX0-nya kan ini 0. Jadi ini AX1, AX1-nya padahal ini B. Jadi bisa dilihat Y ini merupakan solusi dari AX sama dengan B. Jadi tidak terlalu ini sih. Tidak terlalu banyak gunanya, tapi ya paling tidak masih ada hubungannya lah antara sistem persamaan linear dan sistem persamaan linear homogin.
Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Ini memang suaranya yang nggak muncul atau ini ya? Kok di laptop saya nggak muncul suaranya? Ini nge-lag, Pak. Oke. Baru muncul. Oke. Silakan, silakan. Pak, berarti SPL homogen itu penyelesaiannya waktu pengerjaan itu berarti sampai menemukan baris yang isinya nol semua ya, Pak? Iya. Jadi kalau ada baris yang isinya nol semua ya berarti selesai. Solusinya pasti banyak. Kalau pengen nyari solusinya ya sama kayak ini SPL biasa. Jadi sampai apa bentuk yang terakhir kan kayak kemarin itulah. Jadi nanti kita substitusi lagi gitu kan. Kalau pengen nyari solusinya loh. Kalau sampai baris yang isinya nol semua itu kan cuma buat ngecek solusinya tunggal apa tidak kan. Kalau ada satu baris isinya nol semua berarti solusinya tidak tunggal. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, terus ya nanti ini ya berarti mau nggak mau harus solusinya tunggal. Ada lagi mungkin? Jadi kata kuncinya ini sih kalau menurut saya lebih ke latihan OBE sih. Karena ya udah dalam banyak hal lah. Kayak ini tadi kan juga akhirnya di OBE kan. Terus ada beberapa hal lagi nanti OBE lagi. Kan. Mau tidak mau ya. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Ini setidaknya saya record ya. Jadi nanti kalau misalkan, oh ya untuk presensi saya masukkan manual. Karena dari sisi jadwal itu kan harus kontak ke akademik untuk ganti di semesternya kan. Jadi silahkan bisa dicek 3 pertemuan pertama apakah sudah sesuai. Jadi saya asumsikan untuk yang libur, ini kan ganti hari ini. Jadi kita asumsikan semuanya masuk lah. Jadi mudahnya kayak gitu. Tapi untuk yang pertemuan kedua, yaitu kemarin Rabu, yang ya minggu lalu hari Rabu. Nah itu sesuai dengan ini ya, yang scan QR kan. Jadi kalau misalkan kemarin Rabu nggak masuk ya berarti absennya nggak ada. Terus yang ketiga juga saya masukkan manual. Nanti untuk jaga-jaga ya satu saat nanti kan kita ganti kan. Ya mungkin sebelum UTS saja. Jadi karena posisinya itu si masternya apa jadwal di si masternya itu masih ini sama Rabu semua. Jadi meskipun sudah diinikan tapi belum diganti. Dan saya rasa kalau memang sudah apa cukup paham terkait dengan ini ya yang ada di sini itu juga sudah cukup lah untuk ini untuk apa mengerjakan banyak hal. Jadi ya itu saja sih. Oke. Tidak ada lagi. Ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan ini ya yang saya sampaikan tadi ya terkait apa penjelasan itu salah satunya juga ya bisa dilihat di sini. Jadi nanti itu kan ini ya kan apa kita sudah lihat rencana mingguannya 2 minggu awal SPL terus nanti 2 minggu selanjutnya kita ke matriks terus vektor bla 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 kan. Nah ini semuanya sebetulnya penjelasannya sudah ada di sini juga. Jadi kurang lebih sama lah. Kecuali mungkin yang bagian vektor tidak sebanyak yang ada di sini kan. Kalau mau untuk bahan ini bisa. Oh ya, yang pertanyaan belum selesai ya. Ini tadi sudah ya. Terus yang paling efektif, efisien, ya lihat ini ya. Nggak ada patokannya.
Oke, jadi sisanya kayaknya bukan ini kan? Iya, bukan. Jadi saya rasa sudah semua. Ya lebih banyak ke tanya jawab ya hari ini ya. Karena ya itu sih dari sisi materi itu kan nggak banyak kan ya. Kita punya sistem persamaan linear, nyelesainnya langkahnya ya salah satunya yang paling general itu OBE. Terus sudah tahu cara OBE-nya ya sudah itu kan. Tinggal OBE-nya itu mau dibawa kemana kan. Prinsipnya kan itu. Oke, ada lagi mungkin terakhir sebelum kita akhiri yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah cukup ini ya, melelahkan ya. Karena ya kalau online tuh 2 jam tuh sudah ini, sudah terasa sekali. Berbeda dengan ketika offline. Kalau offline kan masih ini bisa diskusi sama temennya, masih bisa ada istirahatnya juga. Jadi lebih ini. Oke, jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi besok Rabu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kemarin Rabu tidak bisa mengisi karena ya memang urgent dan sudah diplot jadwalnya hari Rabu. Jadi ya mau nggak mau. Jadi nanti untuk penggantinya kita bahas besok Rabu kira-kira gimana. Dan yang pasti penggantinya online karena nanti akan sulit untuk mencari ruangannya. Jadi sekian saja. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa besok Rabu ya. Selamat siang Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Yang Mbak, makasih. Terima kasih Pak. Satu. Terima kasih Pak. Oke.